Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakwan Hafiz dari kelas 10 MSC2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 5 hukum dasar kimia. Jadi langsung saja kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama, di sini ada hukum Lavoisier atau dikenal sebagai hukum kekekalan massa. Hukum Lavoisier ini dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis yaitu Antoine Laurent Lavoisier. Di sini dia mengatakan bahwa massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total zat setelah reaksi. Contohnya ada di samping. Logam merkuri 530 gram bereaksi dengan gas oksigen 42,4 gram menghasilkan merkuri oksida 572,4 gram. Jika logam merkuri dan gas oksigen ini dijumlahkan, maka hasilnya sama dengan hasil produknya, yakni 572,4 gram. Disinilah mengapa dia massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total zat setelah reaksi. Selanjutnya, ada hukum Proust atau dikenal sebagai hukum perbandingan tetap. Di sini Proust mengatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur penyusun dalam satu senyawa adalah tertentu dan tetap. Contohnya bisa dilihat di bawah. Direaksikan hidrogen dan oksigen, maka menghasilkan air. Yang pertama itu ada 1 gram hidrogen, direaksikan dengan 8 gram oksigen, menghasilkan 9 gram air. Dapat dilihat di sini perbandingan antara hidrogen, oksigen, dan air ialah 1:8:9. Selanjutnya itu ada 2 gram hidrogen, direaksikan dengan 8 gram oksigen, menghasilkan 9 gram air. Tapi ada sisa reaksi zatnya yaitu 1 gram hidrogen. Yang ketiga ada 1 gram hidrogen direaksikan dengan 9 gram oksigen menghasilkan 9 gram air dan memiliki sisa zat reaksi 1 gram. Yang keempat 2 gram hidrogen direaksikan dengan 16 oksigen menghasilkan 18 gram air. Nah, jika kita bandingkan dan dikecilkan, perbandingan sama, yakni 1:8:9. Maka di sinilah mengapa disebutkan perbandingannya tetap. Yang ketiga, ada hukum Dalton atau dikenal juga sebagai hukum perbandingan berganda. Bunyi hukum ini ialah jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dengan salah satu massa unsur dibuat tetap, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat sederhana. Bisa dilihat contohnya pada tabel di bawah. Di sini diketahui senyawa CO dan CO2. Masing-masing senyawa C-nya ialah sama, yakni 1,2 gram, dan massa O pada CO adalah 1,6 gram, dan massa O pada CO2 adalah 3,2 gram. Perbandingan massa C dan O pada CO ialah 3:4, dan perbandingan massa C dan massa O pada CO2 adalah 3:8. Bisa kita lihat di sini perbandingan massa C pada CO dan CO2 ialah sama, yakni 3. Sedangkan massa O pada CO ialah 4 dan massa O pada CO2 adalah 8. Jika kita buat perbandingan massa O ini, yakni jadinya 4:8 atau bisa diperkecil lagi menjadi 1:2. Dan ini merupakan bilangan bulat yang sederhana. Yang keempat ada hukum Gay-Lussac atau dikenal sebagai hukum perbandingan volume. Di sini ia mengatakan pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat. Contohnya bisa dilihat di bawah ini. Diketahui 100 ml CH4, 200 ml oksigen, 100 ml CO2, dan 200 ml H2O. Di sini dikatakan bahwa perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Maka volume tadi dapat kita bandingkan menjadi 1:2:1:2. Sehingga hasil pembandingan tadi kita jadikan sebagai koefisien. Yang mana koefisien dari CH4 tetap 1, koefisien dari O2 menjadi 2, koefisien CO2 tetap 1, dan koefisien H2O menjadi 2H2O. Misalkan hanya ada satu senyawa saja yang diketahui volumenya, kita dapat juga menentukan jumlah volume senyawa yang lain, yakni dengan cara koefisien yang ditanya
per koefisien diketahui dikali dengan jumlah volume yang diketahui tadi. Yang terakhir ada hipotesis Avogadro. Ia mengatakan bahwa pada temperatur dan tekanan yang sama, volume yang sama dari semua gas mengandung jumlah molekul yang sama. Contohnya terdapat di bawah. Ada nitrogen direaksikan dengan hidrogen menjadi amonia. Untuk koefisien nitrogen adalah 1, hidrogen 3, dan amonianya 2. Di sini dapat dimisalkan untuk koefisien 1 menjadi sebanyak N molekul, dan koefisien 3 menjadi 3N, koefisien 2 menjadi 2N. Yang mana N ini tadi dimisalkan sebagai jumlah molekul. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.